Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Puput akan berkisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat paling setia. Nah, sudah siap mendengarkan kisahnya kan? Baiklah, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Beliau bertali keluarga dengan Nabi Muhammad dari kakek. Beliau telah menjadi teman akrab Rasulullah SAW sejak kecil. Abu Bakar termasuk pemuda Quraisy yang disegani dan berasal dari keluarga bangsa. Adik-adik, Abu Bakar memiliki sifat yang santun, penyayang, dan sangat setia. Tak heran ketika Rasulullah mengajaknya memeluk Islam, beliau langsung menerimanya dan menjadi laki-laki pertama yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar berada di barisan terdepan dalam membela Islam dan Rasulullah SAW. Beliau mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk Islam. Masya Allah ya adik-adik. Nah, beliau sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Bahkan ketika orang tak percaya, misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, adik-adik ingat semuanya kan? Nah, saat itu Rasulullah diajak malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha menemui Allah. Bayangkan perjalanan yang begitu jauhnya hanya dilakukan dalam semalam. Tak ada satupun orang yang percaya. Orang-orang menyebut Rasulullah hanya bermimpi. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah berbohong. Namun adik-adik, Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa keraguan sedikit. Beliau tampil ke depan dan menyatakan bahwa apa yang dialami Rasulullah adalah benar. Betapa besar kepercayaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW sehingga beliau dijuluki As-Siddiq. Adik-adik tahu artinya As-Siddiq itu apa? Iya, As-Siddiq adalah yang berkata benar. Adik-adik, pembelaan Abu Bakar tak hanya sampai di situ. Beliaulah yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Waktu itu kondisi umat Islam sangat tertekan akibat penindasan dari kaum Quraisy. Rasulullah SAW dengan hanya ditemani Abu Bakar, beliau hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja pasukan Quraisy mengejar mereka. Keduanya kemudian bersembunyi di Gua Sur sampai lepas dari kejaran. Di dalam gua, ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba datang seekor kalajengking dan menggigit kaki Abu Bakar. Tetapi beliau tidak mengadu sedikit pun. Bahkan beliau tahan kakinya supaya tidak bergerak. Abu Bakar melakukan itu semata-mata karena tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW. Subhanallah, alangkah besar kecintaan Abu Bakar pada Rasulullah ya dek. Beliau rela menahan sakit demi ketenangan Rasulullah SAW. Adik-adik, Abu Bakar juga senantiasa mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Beliau bahkan tak segan menyerahkan hartanya untuk biaya perang. Pernah ketika ada perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang kamu tinggalkan?"
Dia menjawab dengan mantap, Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya adik-adik. Adik-adik, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun sampai meninggal pada usia 63 tahun. Dahulu Abu Bakar adalah seorang konglomerat, namun setelah masuk Islam, seluruh hartanya dia kerahkan untuk berjuang. Sebagian beliau pakai untuk membebaskan budak-budak, untuk sedekah ke fakir miskin, dan juga untuk biaya perang. Ketika wafat, Abu Bakar tidak memiliki banyak harta. Beliau berkata kepada Aisyah, "Aku tidak meninggalkan harta untuk kalian, kecuali hewan yang sedang hamil, serta budak yang selalu membantu kita membuat pedang kaum muslimin. Oleh karena itu, jika aku wafat, tolong berikan seluruhnya kepada Umar." Itulah perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang paling setia dan utama, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, "Sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Allah, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan, seislam dan kecintaan karena." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah atau pemimpin negara. Walaupun kedudukan beliau sebagai seorang kepala negara yang menguasai wilayah luas tak membuat beliau berubah. Beliau tetaplah orang yang suka berzuhud atau hidup sederhana. Abu Bakar bahkan tak mau mengambil uang gajinya sebagai kepala negara. Gajinya beliau berikan ke Baitul Mal seluruhnya. Untuk menafkahi keluarganya, beliau berdagang. Abu Bakar tak mau mengambil uang rakyat sedikit pun. Beliau sungguh seorang pemimpin yang amanah. Hidup beliau tak bergelimang harta. Setiap mendapat uang, beliau akan bersedekah. Bahkan sampai detik-detik menjelang kematiannya, beliau masih memikirkan kalau ada hartanya yang belum disedekahkan. Abu Bakar pernah berkata pada putrinya Aisyah, "Wahai putriku, periksalah 2 lembar pakaian putih, cucilah dan kafanilah jasadku dengan kain. Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih memerlukan kain yang baru daripada orang yang sudah meninggal." Masya Allah ya adik-adik. Nah, beliau juga pernah menulis wasiat untuk Umar bin Khattab yang isinya adalah supaya Umar lebih menyukai atau yang paling disukai seharusnya adalah kematian. Nah, itulah wasiat Abu Bakar yang sangat indah dan tegas untuk khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Masya Allah ya, tergambar betapa patuh dan berzuhudnya seorang Abu Bakar. Beliau kemudian wafat menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membaca ayat Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kau hindari. Quran Surat Al-Qaf ayat 19.